Dan kita juga akan terhubung dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Bapak Hasto Atmojo Suryo, untuk membahas bagaimana vonis Richard Eliezer hari ini. Selamat pagi, Pak Hasto. Selamat pagi, Beli Gede. Ya, Pak, seluruh terdakwa ini mendapatkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Lalu bagaimana dengan Eliezer, Pak, pada hari ini menurut Anda? Ya, kami berharap hakim betul-betul bisa bersikap progresif dengan perkembangan sistem peradilan pidana kita yang juga sudah secara progresif memberikan perhatian pada saksi dan korban, dan juga saksi justice kolaborator yang mulai diakui sebagai subjek yang bisa mendapatkan perlindungan dengan hak-hak keistimewaan. Dan itu yang saya harapkan hakim bisa mengambil langkah progresif dengan memberikan hukuman kepada Eliezer jauh lebih ringan dari. Betul. Pak Hasto, tadi kita simak bersama bagaimana keterangan dari Ronita Lampesi yang menyatakan bahwa status sebagai justice collaborator dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi ini hukumannya bisa dikenakan yang paling ringan atau bahkan percobaan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, memang kalaupun diputuskan tetap 12 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa, itu sudah paling ringan ya. Paling ringan ya, Pak, ya, 12 tahun ya. Dengan terdakwa yang lain. Tetapi itu baru secara normatif. Normatif itu artinya hukum mengatakan begitu. Ya. Tapi kalau kita bicara secara substantif, nilai keadilan, tentu Richard ini harus diberikan perhatian dan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa itu. Memungkinkan itu, Pak, ya, di bawah 12 tahun itu, Pak? Sangat mungkin, karena hakim ini kan mempunyai kebebasan mutlak ya untuk memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif maupun objektif si hakim. Ya, Pak, menurut Anda faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat Richard Eliezer ini mendapatkan hukuman lebih rendah gitu dari tuntutan jaksa penuntut umum? Sepanjang pengetahuan Anda selama Richard Eliezer ini berperan sebagai justice collaborator. Ya, dia paling konsisten ya. Dia paling konsisten, dan LPSK memang melakukan perlindungan kepada Eliezer itu bukan hanya sebagai seorang justice kolaborator saja, tetapi kita juga menjaga agar keterangan-keterangan Eliezer ini tetap konsisten sampai akhir. Jadi berdasarkan peran yang demikian sentral, kami berharap hakim bisa memberikan keputusan yang jauh lebih adil buat Eliezer ini, baik di mata publik, di mata aparat penegak hukum, maupun semuanya. Ya, Pak, kalau melihat ada hukuman juga yang sifatnya percobaan, itu seperti apa, Pak? Paling ringan atau percobaan? Itu ya dihukum misalnya 5 tahun percobaan, selama 5 tahun dia tidak boleh mengulangi perbuatan, misalnya begitu. Atau bersikap baik begitu selama dalam hukuman? Ya. Oke, baik. Pak, sepanjang kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini dan penanganan Richard Eliezer sebagai justice collaborator di bawah LPSK, apa yang Anda temukan atau apa saja yang harus diperbaiki dalam sistem perlindungan saksi dan kunci ini, Pak? Ya, salah satunya kami kemudian berinisiatif sekarang ini untuk mengusulkan agar LPSK itu diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tahanan khusus bagi justice kolaborator. Nah, ini selama ini seperti apa nih, Pak? Ya, ini kan dia ditahan di rutan Bareskrim. Nah, tentu saja, jadi kebetulan sekali Bareskrimnya sangat kooperatif dengan pekerjaan LPSK. Tetapi kalau misalnya tidak demikian, kan sangat mungkin terjadi konflik of interest. Betul. Dari aparat penegak hukum terhadap kepentingan justice collaborator. Oleh karena itu, kami berkeinginan agar LPSK bisa mengelola sendiri rumah tahanan khusus untuk justice collaborator ke depan. Idealnya akan seperti apa, Pak? Ya, idealnya ini ruang-ruang tahanan yang
dilindungi oleh LPSK. LPSK sepenuhnya memberikan perlindungan di dalam rumah begitu, Pak, tahanan ya? tersebut. Dan rumah tahanannya tentu saja kan akan tidak bercampur dengan tahanan-tahanan lain. Itu yang pertama. Tentu bisa lebih nikmat dirasakan oleh seorang justice collaborator karena memang dia kita harapkan bisa berkontribusi secara baik dalam proses pengadilan gitu. Pak Hasto, sepanjang sejarah dari LPSK ini seperti apa sih Pak peran dari justice collaborator ini? Apakah kebanyakan atau lebih banyak orang-orang yang akhirnya mendapatkan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau hanya di hukuman paling ringan saja, Pak? Vonis paling ringan saja? Sepanjang sejarah LPSK ini? Selama LPSK memberikan perlindungan kepada justice collaborator, biasanya para justice collaborator ini mendapatkan keringanan hukuman yang cukup signifikan dan itu bisa menjadi rewards memang kepada seorang justice collaborator. Nah, menurut Anda Pak, apa arti penting dari seorang justice collaborator, terutama ini kasus Verdi Sambo dan Richard Eliezer akhirnya jadi justice collaborator yang ada di bawah LPSK, Pak? Ya, kan pada awalnya Eliezer ini juga ikut skenario dari atasannya begitu, Pak, ya? Atasannya. Dan ketika kemudian dia dinyatakan sebagai tersangka, kemudian berdialog dengan kami bisa memberikan perlindungan kalau Anda menjadi seorang justice collaborator. Kalau tidak, ya tentu kami tidak akan bisa memberikan perlindungan. Dan kemudian setelah menimbang beberapa saat, akhirnya kemudian dia berketetapan untuk minta perlindungan sebagai justice collaborator dan kita berikan. Dan ketika itu kemudian kami berkoordinasi dengan penyidik baik di kepolisian maupun kejaksaan agar Eliezer ini diperlakukan sebagai seorang justice collaborator. Dan kita saksikan memang di dalam pengadilan bahkan jaksa maupun hakim sudah memperlakukan Eliezer ini sebagaimana layaknya seorang justice collaborator. Berkas perkaranya dipisahkan, tempat penahanannya dipisahkan, dan sepenuhnya di dalam pengamanan atau pengawalan oleh LPSK. Dan kemudian yang mengejutkan kami ketika tuntutan itu kemudian demikian tinggi untuk seorang justice collaborator. Jadi kami berharap melalui hakim ini agar bisa menjadi pertimbangan oleh hakim ya. Peran LPSK yang demikian sentral di dalam proses penegakan hukum ini agar bisa betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari hakim dan divonis dengan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pak Hasto, kita flashback sedikit Pak. Apa tantangan yang dihadapi oleh LPSK ketika memberikan pengaruh begitu atau menetapkan hati seorang Richard Eliezer untuk pada akhirnya mau menjadi justice collaborator? Ya tidak ada ya Mas, karena kebetulan yang bersangkutan memang sudah membulatkan tekadnya dan secara psikologis merasa siap dan kami juga menyediakan rohaniwan untuk menguatkan dan juga memberikan kesadaran kepada Eliezer ini tentang peran yang seharusnya dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan yang demikian fatal. Dan ini yang kami rasakan. Nah, di awal kasus ini apakah memang LPSK yang berperan aktif untuk memberikan pendekatan kepada Richard Eliezer untuk ayo menjadi justice collaborator atau memang Richard Eliezer yang memilih untuk oke Pak, saya akan berperan sebagai justice collaborator untuk mengungkap semua ini? Ya tentu kewajiban kami untuk menjelaskan pada seseorang terlindung atau calon terlindung tentang hak-hak yang bisa didapatkan dengan posisi-posisi tertentu. Nah itu kita jelaskan, itu kewajiban kami sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban untuk menginformasikan tentang subjek yang bisa dilindungi oleh LPSK, hak-haknya dan juga kemudian kewajiban-kewajibannya. Dan rupanya itu bisa diterima oleh Eliezer dan pengacaranya kemudian mengajukan Eliezer ini sebagai justice collaborator ke LPSK. Pak,
apa sih Pak tantangan apa yang dihadapi oleh misalnya para terdakwa ini ya untuk menjadi seorang justice kolaborator Pak, kalau dari kacamata LPSK Pak? Ya tentu saja ancaman dari para pelaku yang lain ini sangat potensial. Oleh karena itu seorang justice kolaborator itu selain dipisahkan berkas perkaranya, juga dipisahkan tempat penahanannya. Dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Ya, Pak, ini sejauh apa nantinya perlindungan dari LPSK kepada seorang justice kolaborator meskipun nantinya dia akan divonis dan menjalani masa hukumannya, Pak? Karena kan tentu saja ancaman ini bisa datang di mana saja dan kapan saja, Pak. Iya, jadi kami akan memastikan seorang justice kolaborator yang kemudian setelah diputus dia harus menjalani dalam status sebagai narapidana, kami tetap akan memastikan keamanan yang bersangkutan. Jadi kami akan berkoordinasi dengan lapas, dan kami akan tetap minta bahwa yang bersangkutan dipisahkan tempat penahanannya di lapas, dan kami akan memberikan kepastian kepada Eliezer bahwa yang bersangkutan tetap aman meskipun di dalam lapas. Oleh karena itu koordinasi dengan lapas menjadi sangat penting. Iya. Pak Hasto, ini selain dari Richard Eliezer, apakah di luar pengetahuan kami, media, apakah ada pihak-pihak lain yang juga mendapatkan perlindungan dari LPSK, Pak? Untuk kasus ini? Iya, Pak. Untuk kasus ini ada, tetapi kami tidak bisa mengungkapkan. Ya, itu juga merupakan tokoh sentral, Pak, menurut Anda? Iya, cukup sentral. Dari keterangan mereka ini juga mempengaruhi kecepatan dan pada akhirnya fakta-fakta yang dapat terkuak begitu, Pak? Iya, betul. Baik, Pak Hasto, kemudian terhadap keluarga dari Richard Eliezer sendiri, apakah ada perlindungan begitu, Pak? Atau ada fakta-fakta yang mungkin kami tidak tahu, Pak? Ya, sebenarnya keluarga ini menjadi kewajiban LPSK juga untuk menawarkan perlindungan. Tetapi sampai sekarang keluarga merasakan masih bisa tanpa perlindungan oleh LPSK, masih cukup nyaman, belum ada ancaman yang cukup serius gitu ya. Saya kira itu wajar saja. Karena memang perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu kan sifatnya voluntary, Mas. Sukarela. Ya. Orang harus sukarela menjadi terlindung LPSK, baru LPSK bisa memberikan perlindungan. Jadi karena untuk menjadi terlindung LPSK, sedikit banyak orang juga akan menjadi kehilangan kemerdekaannya kan. Kan semua harus diatur oleh LPSK. Ya. Akan tetapi di lain sisi ada sisi positifnya begitu, Pak ya? Iya. Pak, ini kita kembali ke Richard Eliezer nih, Pak. Apa kekhawatiran atau dampak yang terjadi jika nantinya nih Eliezer divonis sesuai tuntutan jaksa penuntut umum atau bahkan lebih berat, Pak? Ya, kami tentu saja akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya agar mengajukan banding. Tetapi kalau misalnya Eliezer ini sudah dihukum jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, kami akan menghimbau kejaksaan untuk tidak mengajukan banding untuk Eliezer ini. Gitu ya, itu langkah pertama. Yang kedua tentu saja, seperti tadi saya katakan, hukuman 12 tahun tuntutan dari jaksa itu sudah merupakan hukuman terendah ya dari para pelaku yang lain. Tetapi itu kan baru secara normatif, Mas. Ya, secara substantif saya harapkan hakim bisa membaca, mempertimbangkan nilai strategis seorang justice kolaborator dalam hal ini Eliezer di dalam proses pengadilan, dan juga suara publik yang memang merasakan tuntutan itu sangat tidak adil bagi seorang Eliezer yang peranannya sangat kecil sebenarnya. Kalau kita bicara tentang tindakan Eliezer menembak itu mens rea Eliezer ini kan bukan untuk membunuh, tetapi mens rea dia adalah menuruti perintah atasan. Jadi ya saya kira sangat wajar kalau
Eliezer diberikan putusan yang jauh lebih ringan, dan kami harap memang hakim yang sudah progresif dalam memberikan putusan pada para terdakwa yang lain juga bisa bersikap progresif untuk memberikan hukuman yang jauh lebih ringan pada Eliezer dengan pertimbangan alasan-alasan subjektif maupun alasan-alasan objektif pada Eliezer ini. Ya, Pak Hasto, kalau dalam kacamata Anda, apakah yang disampaikan Richard Eliezer selama persidangan ini itu sudah benar-benar maksimal begitu, Pak? Apakah tidak ada lagi yang ditutupi, Pak? Saya kira demikian, karena kalau kita bayangkan yang bersangkutan ini masih mengikuti skenario dari para pelaku yang lain, ini ya akan lebih rumit pengadilan ini. Kan kita saksikan para pelaku yang lain ini kan melakukan penyanggahan, tidak mengakui, bahkan berbelit-belit memberikan keterangan, dan juga membawa-bawa persoalan lain yang tidak ada hubungannya dengan konteks begitu ya, Pak ya. Peristiwa ini ya. Ya, baik Pak Hasto Atmojo, Ketua LPSK, terima kasih atas informasi Anda.